untuk menggunakan Alfa Motor sebagai pilihan kendaraan motor listrik. Di mana selama mereka beristirahat, mungkin pas mereka sholat, ataupun juga pas mereka ngeteh atau mengopi, gitu ya, mereka bisa melakukan charging dan nanti setelah itu mereka bisa beraktivitas lagi. Sempat ada diskusi-diskusi seperti itu nggak sih kalau misalkan dari komunitas sendiri? Bayangkan Jakarta ke Bogor ke Puncak itu biayanya konsumsi listriknya hanya 3.500 perak. 3.000. Kaget kan? Ya. Ini baru satu orang gitu. Pak. Evolusi perjalanan manusia di konvensional ke modern saat ini dengan menggunakan motor EV ini bagaimana kalau menurut Pak Pur? Makanya motor kami ini itu sebenarnya terkoneksi dengan baik dengan mobile kita, di mana kita punya yang namanya My Alpha App, di mana My Alpha App ini bisa mengkontrol motor-motor kami. Oke, penonton Autotech, sekarang saya sudah tiba di Alpha Experience Center. Nah, di sini nantinya saya akan berbincang-bincang lebih dalam mengenai teknologi yang dimiliki Alpha Motor. Penasaran? Yuk, ikuti saya. Selamat datang kembali di Autotech Podcast. Tentunya ngobrolin apa? Ngobrolin tentang teknologi dan otomotif. Teknologi jalan terus ngegas tanpa batas. Kali ini bersama saya Arlista Hadi. Nah, kira-kira episode kali ini kita bahas apa ya? Tentunya dunia motor ini bukan sekedar suara mesin atau aroma bensin saja, tapi kini kita memasuki era baru. Era barunya kira-kira apa sih? Era barunya suara sunyi, penuh tenaga, performa, tentunya tanpa emisi, dan gaya hidup masa depan yang berkelanjutan. Nah, cakep nggak tuh? Terus juga kali ini kita akan menyelami lebih dalam tentang revolusi kendaraan listrik bersama yang ada di belakang saya, Alpha Motor. Boleh tepuk tangannya? Oke, merek yang hadir kali ini membawa semangat baru dalam dunia otomotif nih, di mana menggabungkan teknologi, gaya hidup, dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Bukan hanya sekedar kendaraan, tapi Alpha Motor juga menawarkan pengalaman berkendara yang cerdas, yang efisien, dan juga tetap bergaya. Selanjutnya kita akan kupas lebih tuntas bagaimana konsep besar Alpha mengubah cara kita untuk melihat motor listrik. Mulai dari teknologinya dan juga kenyamanannya. Hingga berkontribusi mereka terhadap gaya hidup hijau di Indonesia. Karena pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya ya apa-apa pokoknya gaya hidup hijau. Nah, di tengah dinamika industri otomotif global yang kian kompetitif, harganya dan juga pasar serta tantangan teknologi ini menjadi isu utama. Bagaimana Alpha Motor menghadapi persaingan global dan kira-kira seperti apa pandangan konsumennya di Indonesia terhadap kendaraan listrik? Untuk menjawab itu semua,
saya sudah hadirkan dua pria tampan yang ada di sebelah saya. Boleh Bapak diperkenalkan terlebih dahulu, saya jadi deg-degan nih kalau melihat yang seperti ini gitu kan. Boleh Bapak perkenalkan terlebih dahulu Bapak? Saya Purbaya Panca sebagai CEO dari Alfa. Pak Purbaya Panca, CEO dari Alfa. Salam kenal Salam Bapak. kenal. Aku manggilnya Bapak, Om, Mas, Om. Nyamannya dipanggilnya apa? Bapak boleh, Mas boleh, nama juga boleh, nyaman. Asal Ya, jangan santai. dipanggil Dedi ya. Ntar saya dilabrak sama istrinya. Oke Pak Pur. Sebelah Pak Pur ada siapa? Boleh diperkenalkan diri? Halo, saya Rizky Diansyah. Saya dikasih amanah sama Pak Purbaya untuk menjadi Ketua Umum Alfa Owners Club. Ketua Umum Alfa Owners Club, Pak Rizky. Boleh tepuk tangannya untuk kedua narasumber kita? Oke, saya mau tanya ke Pak Pur terlebih dahulu. Pak Pur, bisa dijelasin nggak sih Pak, untuk Alfa Motor konsepnya ini di Indonesia ini sebenarnya apa sih Pak? Oke, kalau kita cerita mengenai sejarahnya Alfa ya, Barista. Dan kita ini mulai sebenarnya perjalanan ini sudah 4 tahunan. Di mata konsumer itu sudah 3 tahunan sejak kita meluncurkan model kita pertama yaitu Alfa One. Yang ada di sebelah Yang ada di kanan sini. Bapak ya? Ya, Oke. ini adalah varian daripada Alfa One yang kita bilang One XP. Nah, kenapa sih kita sebagai suatu perusahaan startup masuk ke dunia motor listrik? Dan seperti Mbak Lisa tahu juga, Alfa itu sebenarnya menjadi bagian dari salah satu perusahaan investasi, yaitu Indica Energy, Oke. yang juga melakukan diversifikasi daripada bisnis-bisnisnya. Dan salah satu bisnis yang mereka pilih adalah bisnis di motor listrik. Oke. Nah, salah satunya mengapa bisnis motor listrik ini adalah kita melihat kesempatan, opportunity dari segi bisnis, di mana kalau kita cerita motor listrik dari segi teknologi itu adalah sesuatu industri yang baru, Iya, terutama di Indonesia. betul. Dan karena inilah kita merasa bahwa ini adalah industri yang perlu kita penetrasi sebagai bagian daripada diversifikasi Indica Energy. Oke. Nah, motor listrik ini secara teknologi tentunya sangat lain dibandingkan dengan motor-motor yang sifatnya dengan bahan bakar, gitu kan ya. Nah, dan inilah kita melihat bahwa ini bisa menjadi sesuatu alternatif daripada transportasi untuk masyarakat Indonesia, khususnya kendaraan roda 2. Ya. Di mana dengan ini kita pun juga bisa memberikan hal-hal yang sifatnya memberikan teknologi yang baru ke masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan transport yang sifatnya utama juga. Ya. Kalau di negara-negara lain mungkin kalau kita cerita mengenai transportasi, motor ini bukan menjadi transportasi utama buat mereka. Betul. Tapi kalau Indonesia itu transportasi utama. Betul. Di mana pemakaiannya lumayan intensif, mungkin sekitar 40-50 km per hari untuk orang-orang yang pemakai di sini gitu kan ya. Dan dengan itulah pemikiran kita bahwa ini motor-motor yang akan kita luncurkan di Indonesia untuk masyarakat Indonesia harus didesain dengan pengertian bahwa ini cocok untuk masyarakat Indonesia. Berarti memang didesain khusus untuk masyarakat Indonesia. Sangat. Oke. Dengan itulah makanya market survey kita lakukan, pemakaiannya seperti bagaimana, dan kita juga suntik dengan teknologi-teknologi yang kita bisa sampaikan, bisa kita masukkan di dalam konstruksi motor listrik kita ini, karena ini adalah motor listrik. Iya. Gitu loh. Nah inilah makanya kenapa kita menyampaikan bahwa ini adalah bagian daripada gaya hidup untuk masyarakat Indonesia ke depannya. Selain hijau, karena ini motor listrik, tapi juga gaya hidup dan juga kita cerminkan di semua yang berkaitan dengan misalnya desain daripada motor-motor kami yang boleh dibilang mungkin sedikit lain dibandingkan dengan motor-motor yang sudah ada di Indonesia selama ini. Gitu loh. Oke. Nah itulah kenapa kita merasa dari segi kesempatan dan juga bagaimana masyarakat Indonesia bisa menerima motor-motor listrik dengan brand Indonesia dan dengan konsep-konsep bahwa ini memang kita ciptakan untuk negara Indonesia di mana pemakaian motor itu adalah pemakaian utama untuk transport di
dua roda. Seperti itu sih Mbak Lista. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat sudah melakukan survei Ya. dan pendiriannya juga sudah 4 tahun yang lalu, begitu Yes. memang dikhususkan untuk masyarakat Indonesia. Nah, pembedanya yang membuat Alfa Motor ini spesial sekali dibandingkan motor-motor listrik lainnya apa Pak Pur? Oke, ini contoh aja ya. Mungkin Semuanya kita nggak juga bisa boleh, sebut- Pak Pur. Nggak bisa, kita nggak ada waktu hari ini untuk semuanya gitu kan. Contoh-contohnya aja. Contohnya aja, oke silakan Pak Pur. Yang menurut kita salah satu yang sangat sangat spesial dan juga sangat jelas untuk di Indonesia itu adalah mengenai iklim kita, ya kan, di mana ada musim kering, ada musim hujan. Kalau musim hujan berarti banyak sekali berita-berita mengenai kebanjiran yang terjadi di pelosok-pelosok di Indonesia dimanapun juga, ya kan. Nah dengan ini kita juga merasa bahwa berarti motor kita ini harus kita catakan dengan konsep di mana motor ini bisa juga tetap bergerak dan bermobilitas dan beraktivitas dalam kondisi banjir. Nah disinilah makanya salah satunya itu kita menciptakan motor-motor kami dengan konsep IP67. IP67. Ya, atau di mana IP67 ini adalah baterainya itu bisa tahan banjir. Gitu. Ini salah satu yang membuat spesial daripada motor-motor listrik lainnya. Betul. Ya. IP67 baterainya tahan banjir. Betul, dan dengan inilah makanya motor-motor kami mungkin juga udah pernah lihat juga di beberapa testimoni daripada pengguna kita gitu kan ya, motor ini bisa tetap beraktivitas dengan baik dalam keadaan yang di mana ada genangan air dan lain-lain gitu loh. Nah ini hal-hal gini yang menurut kami penting kita simak karena memang ini adalah hasil-hasil daripada market survey kami di awal-awal gitu loh. Ya kan? Kedua, jalan kita itu di Medan Indonesia pun juga kan nggak semuanya lurus ya. Jalanannya kan kita lurus, naik turun, betul, ada lubangnya ya Pak ya. Nah hal ini pun juga kita jadi perhatian khusus buat kami. Karena kalau di negara lain mungkin nggak seperti itu gitu loh. Makanya motor-motor kami ini didesain sedemikian rupa dengan segala medan yang ada di Indonesia, termasuk juga tanjakan dan lain-lain. Motor kami itu sudah kita siapkan dengan tenaga yang mumpuni untuk bisa melakukan hal-hal tersebut gitu loh. Sampai dengan misalnya contohnya servo, yaitu model kami yang kedua. Yang sebelah servo yang ini sini. Sama ini. Oke, gitu yang kan merah ya. dan yang hijau. Itu juga mempunyai tanjakan yang bisa sampai dengan 17 derajat. Di mana 17 derajat itu termnya sangat menukik loh Pak. Sangat menukik, betul. Oke. Nah, jadi hal tersebut itu yang kita perhatiin bener deh, ya kan? Karena memang ini tujuannya buat masyarakat Indonesia nih, gitu kan ya. Dan kita sebagai brand Indonesia seharusnya yang benar-benar tahu mengenai apa yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia gitu loh Mbak Lista. Oke. Gitu sih. Berarti surveinya ini serius ya, nggak main-main ya, dari segala cuaca yang musim hujan dan musim kering, tapi musim durian enggak ya Pak ya? Enggak, durian enggak. Mau bawa durian boleh, ya kan? Dan juga untuk yang kontur tanah kita, kontur jalan kita ini memungkinkan untuk naik menukik 17 derajat. Betul. Oke. Tapi untuk visi misi dari Alfa Motor ini sendiri apa sih Pak? Satu, kita mau memastikan bahwa dengan adanya transisi energi yang sedang berlaku dari bahan bakar sampai dengan ke kelistrikan, kita memastikan bahwa transisi ini terjadi dengan konsep bahwa ini akan memudahkan masyarakat kita. Jadi jangan kita bertransisi dengan pengertian bahwa ini nanti suatu saat either sama-sama reto atau malahan menyusahkan gitu. Iya. Pemikirannya adalah harus ini memudahkan. Nah, di manalah ini adalah konsep gaya hidup yang kita lakukan, dan dengan adanya teknologi baru ini di mana ini adalah EV, electric vehicles, ya kan. Hal-hal yang berkaitan dengan contohnya konektivitas. Itu bisa kita lakukan. Makanya motor kami ini itu sebenarnya terkoneksi dengan baik dengan handphone kita, mobile kita, di mana kita punya yang namanya My Alpha App, di mana My Alpha App ini bisa mengkontrol motor-motor kami. Oh, sudah ada aplikasinya. Sudah aplikasinya. Nah, ini dengan ini intinya ini menjadi motor pintar
melalui mobile, pintu smartphone kita juga gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi transisi ini bisa kita permudah dengan mempermudah kehidupan dari masing-masing orang, dan juga tidak kalahnya adalah gaya hidup yang terus kita tekankan juga menjadi salah satu hal-hal penting yang ingin selalu kami lakukan buat pengguna-pengguna Alfa. Seperti gitu sih.